Gambar ki ngopo to kok celingak-celinguk nang ngarep daleme Pak Bani? Aku penasaran. Bojone Pak Bani ben gaweane ngopo? Nang lingkungan ya ora aktif. Sembayangan ya ora tau teko. Rosari ora tau jedul. Medun. Kok rempong medun. Bu. Ibu. Ayo. Bu, apa to, Bu? Gaweanemu prekaran tok. Dolanan HP. Endi to? Iya iki to. Gek plekaran kok ngono ya. Lah iya to. Bu kayak cah wedok ya lagi mulai. Aja subriyose, mungkin lagi baru mulai belajar kelompok kuwi. Belajar. Belayang. Bisa main lagi yuk. Kemana? Biasa, tempat kita nongki. Oke. Ya, duluan ya. Salam buat mama ya. Yes. Bye-bye. Dadah. Dok yang mene lagi Bali loh. Dolan kok. Dok kan cok yang mene dolan lagi Bali. Bu kae to. Tantane kae to. Kudune dadi bojone Prodiakon ya kudu iso ngandani to. Minimal standar keimanannya melebihi kita. Kan iso dienggo panutan karo lingkungan. Jos, jenengane jane pinter lho, Bu. Ning apa Dik Mena gelem daftar dadi Prodiakon? No. Bukan action saya. Cuman nyambut ono ing pasoketan kabeh padha muji ala kami mulya kabeh padha muji ala kami mulya sing nami mulya angin den lawan rano manca ono ing pasoketan kewan nyambut ono ing pasoketan kabeh padha muji ala kami mulya kabeh padha muji ala kang mulya kabeh padha muji ala kang mulya kabeh padha muji ala kang mulya papa 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 matahari bersinar terang burung kicau senang harum semerbak bunga di taman semua yang Ibu lingkungan Santo Mikael yang dikasih Tuhan berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Malam ini panjenengan semua saya kumpulkan karena ada satu program yang program itu tidak akan bisa berhasil ibu-ibu tanpa adanya kerjasama yang baik antara saya sebagai ketua lingkungan ibu-ibu dengan umat, terutama ibu-ibu. Program itu mengenai lingkungan hidup. Saya melihat di lingkungan kita ini masih ada beberapa tempat yang kotor dan tidak terawat ibu-ibu. Maka saya mengajak panjenengan semua untuk mulai lebih menjaga lagi lingkungan kita ini.
supaya kebersihannya lebih terjaga, ibu-ibu, begitu. Baik Pak, sebagai umat saya juga menyadari kalau lingkungan kita ini memang kurang bersih dan terawat. Ucapan Pak Christopher mengingatkan kami untuk tidak cuek terhadap lingkungan. Betul Pak Kris, di belakang rumah saya itu kan ada sungai. Lah di situ tuh sampahnya menumpuk sampai baunya itu sampai di rumah saya Pak. Makanya itu kita harus peduli lingkungan kita. Sebab lingkungan yang bersih, kesehatan tubuh kita akan terjaga. Tubuh yang sehat juga akan membuat iman kita semakin bertumbuh, Bu, begitu. Maaf Pak, tanya ya, antara tubuh yang sehat dan iman yang bertumbuh, memang ada hubungannya ya Pak? Maaf loh Pak, tanya. Tentu aja ada dong, Ibu. Semua orang sudah tahu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ketika tubuh kita sakit, maka kita sama saja mencemari bait Roh Kudus. Ini tidak boleh terjadi, Bu. Maka sebagai orang beriman, kita harus menjaga lingkungan kita tetap bersih, Ibu. Begitu, Ibu. Oh iya Pak, siap. Jadi, kita harus kompak dan aktif serta peduli dengan lingkungan kita, ibu-ibu. Salah satu cara peduli dengan rajin membersihkan lingkungan di sekitar kita, Bu. Pak, bagaimana mau kompak? Ada beberapa umat yang malas aktif di lingkungan kita. Ngomong-ngomong, memang ada umat yang kurang aktif di lingkungan kita ini, Bu? Ada Pak, dia adalah Bu Nunung. Bu Nunung? Bu Nunung istrinya Pak Bani itu loh Pak. Pak Bani Prodiakon? Betul Pak, Bu Nunung itu kalau ada kegiatan, dia itu nggak pernah kelihatan batang hidungnya. Dengan alasan sibuk, repot, nggak ada waktu. Apa leres toh Bu? Leres Bu Kaling. Jika Bu Kaling pengen ngerti cerita selengkapnya tentang Bu Nunung, jenengan tanglet Bu Ambar. Sesuk tak takon Bu Ambar. Kita esuk-esuk panas ramen kok gek omahe adomen Mbak. Mas Into. Ambar. Laluan. Aduh, Bu Tanti, temoni pura ya? Bu Ambar, kula mriki niku mboten ajeng ngajak musuhan jenengan lho, Bu. Kula badhe kerja sama kali jenengan. Aduh, kerjasama apa ya? Penasaran nih. Coba tak temunane. Nuwun. Nuwun. Bu Tanti toh. Maaf nggih. Kula senam nang dhuwur. Kerjasama apa toh, Bu? Kerjasama memecahkan misteri Bu Nunung itu loh, istrinya Pak Bani Prodiakon. Mengapa Bu Nunung istrinya Pak Bani Prodiakon itu loh Bu, itu tidak pernah aktif di lingkungan. Itu loh Bu yang harus kita pecahkan. Wah, nyenengkeh. Berarti kita satu aliran. Salaman sik, Bu. Iki dah. Iki baik, suwan.
mama cantik rembulan hitam mau kemana? Kok dadak bingung golek pakaian arep mah. Apa cantik kan? Cantik banget no, pilihanku kudu cantik no mah, wis cantik hitam manis, ya ampun permata hitamku, ya ampun nak rendi to jare rendi kok milih-milih klambi rendi mah, ha? Aku mau bisnis karo Bu Tanti. Hah? Karo Bu Tanti? Bojone Christopher kuwi piye to? Kuwi kan musuhku, Christopher kan musuhku tok, malah dadi bolone bisnis karo dhewe ngopo to mah? Ngopo? Sini. Iya Pak, aku ngerti. Ternyata aku karo Bu Tanti sifatnya sama, bagaikan pinang di belah dua, senenge rasan-rasan. Dadah. Piye to ki? Jedul di. Beta. Apakah sudah siap, Bu? Siap. Oke, let's go. Halo? Nggih, pripun, Pak? Pak Mukjah pripun? Ngeten, Pak Edwin. Mengke dalu kula kan tugas mimpin ibadat memulai. Lah ndelalah kula mboten saged saumpami Pak Edwin gentosi kula pripun, Pak Edwin? Gantosi mimpin ibadat, Pak. Nggih, leres Pak Edwin, leres. Tenane lho, Pak. Saestu to? Ngeten Pak Edwin, nyun sewu, masalahe dinten niki kula niku ajeng budal teng Semarang, Pak Edwin. Dalah wonten derek Pak Prodiakon. Nggih, Pak. Mungkin dalu kula sing mimpin mawon. Oh nggih, matur nuwun sanget Pak Edwin nggih. Nggih, matur nuwun sanget. Yes, teman-teman, yes. Jadi berangkat. Aku kau mimpin ibadat, aku melayani Tuhan. Aku melayani Tuhan. Yes. Teman-teman, kita jadi berangkat. Oh, saya tak ambil panci dulu. Ya, siap. Yuhu. Pasukan Panjen, hari kita berangkat. Ayo. Cari hiburan, cari spot baru. Oh, goceng ini. Bangga. Bukan jalanan omah sepi. Lah ya toh, omah kok sepi men peteng. Kayak kuburan. Lah gitu, Bu. Cek kegiatannya nang omah ngopo ya, Bu? Lah ya toh, Bu. Mencurigakan iki, Bu. Tenan iki, mencurigakan, Bu. Lah ya toh. Omah Prodiakon kok ngono.
Lho, Mah. Kowe ngopo to kok ijen-ijen ngono kuwi? Mah, kowe ngopo to, Mah? Apa? Delok kae lho. Bu Ambar karo Bu Tanti kae celingak-celinguk ning ngarep omah kae lho. Lah ini ngopo ke Bu Ambar Bu Tanti ki? Kok ngopo? Ayo nginjen aku to ya nyelidiki, golek bahan rasan-rasan. Ora tau kur, ora tau Rosario. Banter to ono Bu Ambar Bu Tanti lho, ora penak. Terus kok njobo ki krungu lho. Lah ngopo to? Mama Dewi ora tau metu kok. Aku kira penak lho dadi prodiakon, sekali-sekali aktif lho. Mas, ora. Aku wis cukup ning gereja seminggu pisan, wis moh rasa aktif-aktifan. Wong aktif ya entuk-entuk ngerasan-ngrasani wae ora dadi berkah, malah dadi musibah. Iki to wong dadi prodiakon nang ora penak bojone ora tau metu ngono. Ora apa-apa, santai wae. Saiki kowe kandhanono kae Pak Kaling kae, Bu Tanti kae joleh cedak-cedak karo Bu Ambar. Ketularan virusnya Bu Ambar dadi tukang rasan-rasan. Yes. Ora, terserah. Aduh Bu, sikilku mbok pita. Aduh sikilku mbok ita. Maaf, sorry, maaf. Sapa eh? Tuh, kok kaya Bu Ambar Tanti? Bu Ambar, kali Bu Tanti. Nembe napa niku? Kok ingak-ingok. Aja kepanggih Bu Nunung iki lho. Nek kepanggih niku kan Bu Nunung mesti teng jero didodoki lewat niku. Kok ingak-ingok ning kene ya Bu Nunung mboten ngerti. Kok nek ngoten salam nggih Bu Nunung nggih. Nggih, monggo. Aduh Bu, ya ampun, meh wae konangan dhewe Bu. Lah konangan ya. Konangan. Tujune ya ampun. Tujune ya. Tujuan sik dan. Dadi prodiakon wis kudu sregep. Entuk tugas motor wis resik, saiki genten mobil. Aku melayani Tuhan. Aku melayani Tuhan. Dengan segenap hati. Tugas masih mobil. Aku melayani Tuhan. Ada aku. Nyanyi nanti. Nyanyi ngono wae. Apa ngersula? Suara yang ngene mbok sadar diri, pelayanan iki rasa kabeh dipelayani. Prodiakon nyanyi melayani bakwan bareng aku melayani bakwan. Nyanyi cangkem-cangkemku dhewe. Ora oleh, mati sing ngrungokke wis soraku dhewe mbok. Tanggane ra isin tanggane to, ra isin tanggane. Ora. Suaramu ra isin tanggane. Ora. Oh, suara-suaraku dhewe kok. Iki ngopo? Malah mbok nggo betah helm kuwi, helm jimat lho iki. Helm kok ngono wae. Piye ngaren Kene. apa? Aku arep ngobrol. Bojoku si cantik Jelita Tamanis Ambarwati lho. Saiki malah dadi bolne Bu Tanti piye to? Weh, napa nggih to? Lah aku nyanyo, Mas. Ya ora? Lah terus aku kudu bertindak, Mas. Piye supaya dhek iki kudu lambene dibrangus. Lah monggo. Heeh to. Dikapake niku. Sebagai lelaki aku iki merasa terzalimi. Nah, aku kudu piye, bertindak. kudu pripun? Kita harus bertindak. Nggih pun manut kula. Kayak mau ngopo ya? Bu Ambar karo Bu Tanti kok ingak-inguk ning ngene Pak Bani. Mencurigakan banget. Nyolo wadi tenan iki wong loro kae. Aneh. Kakak kaya motor jenengan to? Nggih. Nggih. Motor sapa kae? Bojo kula iki? Bojo Mak Ambar. Malah iki bojoku yo. Bojo kok ngono iki kok ganti. Bojoku kuwi. Lho. Ngopo kae? Lho, kayak apaan to? Malah genjret ngayu ngopo kae? Jare wedi karo Mak Lampir ngono. Karo Mak Lampir sapa sing dibahas Mak Lampir? Yo. Ngawur weh, mayune kok diarani Mak Lampir kurang ajar tenan iki. Njaluk tak rica-rica dasar luwak tenan kok. Genjek. Oh, luwak.
Pak Yogo. Nggih. Kula niki ajeng mimpin memulai lah, kula ganteni prokan ganti Pak Edwin. Niku salah mboten Pak Yogo? Lah nggih salah. Pak Edwin niku prodiakon ya. Lah jenengan ngetos salah nggih panjenengan piyai loro ngejak mancing lho pripun to Pak Yogo? Pak Yogo. Sekali-sekali. Nah ngalah Sekali-sekali. Lah nek ati nurani prodiakon niku ora iso Gitu Pak Yogo. diapusi. Sekali-sekali. Bujur. pun nek ngeten pun tak mimpin ibadah Pak Yogo. Lah pripun pun mandap. Mandap. Sekali ra apa-apa jane awake dhewe mangkat Pak. Ah, Gitu Pak Yogo. ora mimpin ibadah tak pusing. Malah gagal total ngene. Loh, iki pripun iki jenengan? Niki malah Pak Muki jam lah geblas. Jenengan malah ngomong bab dosa wae lho. Kudune awake dhewe iso mangkat mancing, tapi jenengan lengke masalah ibadat wau. Jenengan jawabe ngoten. Lah, jenengan niku pripun? Ati prodiakon niku ora iso dihapusi, nek salah ya salah. Dosa ya dosa. Malah kene sing disengeni karepe piye ora genah. Loh, ngeten iki to Pak, malah jenengan jukani kula. Pun anu men, kula tinggal wangsul men. Pun Pak, wangsul kula. Lah piye iki malah? Lah ditinggal. Oh, bocah ora genah, Don. Lah ki aku terus piye iki baliku? Oh, baliku piye? Selesai loh Bu, kita harus menyelidiki sampai ke akar-akarnya. Beres. Pokoknya kalau ada Bapak langsung telepon saya. Oke, sip Bu. Sekarang monggo ndadake Bu, ndadake atas ya. Pak. Dari mana, Bu? Bapak itu harusnya tegas Pak terhadap umat di lingkungan yang kurang aktif Pak. Maksudnya bagaimana, Bu? Itu loh Pak, Bu Nunung, istri prodiakon Bapak Bani, itu kurang aktif Pak, lah mbok disuruh aktif. Ya, nggak bisa begitu dong, Bu. Dia mau aktif di lingkungan atau tidak, ya terserah dia toh, Bu. Tapi dia itu istri prodiakon loh Pak. Ya harusnya bisa toh menjadi panutan, menjadi contoh bagi umat yang lain. Lah wong istri prodiakon. Hus, jangan bilang begitu toh, Bu. Bu, menjadi umat yang setia pada Tuhan itu tidak ditentukan oleh aktifnya dia di lingkungan atau parohi, Bu. Ya, Bu ya. Yang penting itu dia bisa merealisasikannya di manapun dia berada. Bu Nunung itu tidak pernah berburuk sangka loh, Bu. Ya, Bu, orangnya murah hati sekali, Bu. Bu, di mana dia minta tolong ya, Bu, dia pasti gampang, Bu, ringan tangan, mudah menolong, Bu. Dia ikhlas selalu membantu, Bu. Sesungguhnya, Bu, orang-orang yang seperti Bu Nunung itulah yang setia pada Tuhan. Setia apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan, Bu. Sebab itu, ya, Bu, Tuhan itu menghendaki supaya kita setia seperti dia, Bu, seperti umatnya yang setia itu, Bu. Gombal Pak, malah ceramah. Saudara-saudari yang terkasih, seusai kita menyaksikan video untuk episode ini, kita seakan-akan menonton, melihat perilaku diri kita sendiri, kebiasaan buruk yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari, kebiasaan suka ngerasani, kebiasaan menggosip, juga perilaku jahil terhadap kehidupan orang lain. Bahkan muncul pula sikap iri hati. Iri hati yang menyeret kita pada suatu persekongkolan, pada suatu kenikmatan melihat kekurangan orang lain. Persekongkolan ini pada akhirnya menjadikan kita
suka bersikap menghakimi sesama. Bahkan kita melihat dalam tayangan tadi, demi memenuhi kepuasan, rasa senang, dan merasa diri sebagai yang paling benar, yang paling aktif, yang paling bersih, sehingga kita justru berupaya untuk menyebarkan berita-berita atau info-info yang merusak citra hidup sesama. Untuk itulah, saudara-saudari yang terkasih, mari kita menyadari sebagai sesama manusia yang masih terus-menerus mengadakan peziarahan di dunia ini. Pada masa peziarahan ini, mari kita selalu berusaha untuk mengadakan kesempatan, selalu berusaha untuk mencari ruang sebagai tempat kita untuk mundur atau berdiam sejenak. Artinya, mari kita berusaha mencari kesempatan untuk merenung, memandang dalam diri sendiri, agar hidup kita tidak terlanjur berkubang dalam genangan kesenangan, hedonisme, kepuasan sesaat, serta perasaan-perasaan bahwa cara hidup kita, sikap kita merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mendapatkan kesempatan untuk mundur, berdiam diri sejenak, dan kita berusaha untuk mencari terang iman melalui sabda-sabda Tuhan yang termuat di dalam Injil, saat itulah kita disadarkan bahwa hidup di dunia ini harus selaras dengan kehendak Tuhan. Sebagai orang Kristiani, pada masa peziarahan ini menjadi momentum, menjadi saat yang tepat untuk membekali diri kita agar hidup kita semakin bermanfaat bagi orang lain, bagi lian, bagi sesama di sekitar kita. Terang iman, di dalam terang iman, kita diajak untuk menyalakan harapan bagi kehidupan bersama. Barangkali harapan itu berupa semangat, berupa ketersentuhan, berupa partisipasi, sehingga kehadiran kita semakin berarti bagi sesama. Untuk itu, marilah kita mencari terang iman ini melalui Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, berdasarkan terang iman dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16, kita diajak mengupayakan untuk selalu
membangun harapan-harapan yang indah. Kita diajak menjadi garam, sehingga hidup kita menjadi bumbu yang manis, bumbu yang sedap bagi orang lain. Kita diajak menjadi terang, sehingga hidup kita dari hari ke hari semakin bermanfaat, semakin diterima, semakin dibutuhkan oleh orang lain di sekitar kita. Marilah, dalam masa pesiaran, kita membangun harapan. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari keluarga kita, tetangga-tetangga di sekitar kita, agar setiap orang yang berjumpa dengan kita turut bersemangat, turut berharap bahwa dalam hidup kita bisa menciptakan keindahan, kenyamanan, kebersamaan, serta nilai-nilai hidup yang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Berkah dalam. Malam ini panjenengan semua ibu-ibu saya kumpulkan karena ada satu program yang program itu kalau tidak dilaksanakan dengan bersama itu tanpa dukungan dari ibu-ibu antara saya kacau. Kita banget. Oh gitu ya. Mau celingak-celinguk. Oh, seno tak mandek saya lagi nggak ngono. Makanya itu Bu, kita harus peduli dengan lingkungan kita. Sebab lingkungannya langsung. Sebab lingkungannya. Makanya itu. Oh gitu. Oke? Langsung. Action. Makanya itu kita harus peduli lingkungan kita. Sebab lingkungan yang bersih nggak kelihatan. Action. Besok main lagi ya. Yuk, di mana? Makan aja di Mangano. Mangano. Oh, Mangano. Oke. Aku pulang dulu ya. Ya, bye-bye. Salah. Action. Gombal pak malah serewet. Tanti juleh cedak-cedak karo buambar. Iso kena virusnya buambar dari tukang rasa-rasa. Bukan tukang rasa-rasa kabeh. Serah apa? Serah. Loh, niki pripun niki? Ngeten niki. Para kijo malah geblas ngeten niki. Ora kijo. Mu kijo.